itu biasanya mengisi daftar hadir yang berada di depan. Komputer yang di depan itu digunakan untuk daftar hadir atau daftar pengunjung pemustaka. Itu ada juga di kanan kirinya komputer itu digunakan untuk searching. Ada searching buku dan ada searching untuk karya akhir. Mungkin nanti bisa dilihat karya akhir, skripsi, tesis, disertasi, tugas akhir juga kita ada. Ya, selanjutnya setelah mahasiswa mengisi daftar pengunjung, mahasiswa dapat menitipkan tasnya pada loker yang berada tadi di kiri dan kanan pintu. Jadi mahasiswa dapat menitipkan barang-barang berharganya atau tidak, bukan barang-barang berharga Bu. Kalau barang-barang berharga di bawah, tetapi itu barang yang besar, misalnya tas atau jaket gitu yang sekiranya dapat memicu mereka untuk menyelipkan buku. Tetapi walaupun buku dapat diselipkan kan ada alat detektornya, jadi ketahuan. Tuh, ya. Selanjutnya, Mas. Nah, di sini alat penelusurnya kita menggunakan sistemnya elip, tetapi nantinya akan dikembalikan ke slim lagi. Karena rekan-rekan yang di TI itu katanya enaknya di slim deh, katanya karena untuk berbagai hal lah, dengan perencanaan berbagai hal. Ada di bawah ada sistemnya elip masih bisa kita gunakan, dan slim baru akan dalam perencanaan berikutnya malahan. Ya, selanjutnya koleksinya kita memiliki yang tercetak, elektronik, karya ilmiah pun kita memilikinya juga, dan elektronik bisa digilip. Nanti ada Pak di bawahnya. Selanjutnya, nah fasilitas, kalau kita di sini menyebutnya kepada mahasiswa itu fasilitas yang kami sediakan itu RFID atau kioska peminjaman itu dilakukan secara sendiri oleh mahasiswa atau kita sebut dengan peminjaman mandiri, dan ada book drop. Book drop itu untuk pengembalian mandiri yang berada di depan. Tadi memperhatikan nggak Bu? Ada di depan pintu sebelum masuk itu ada di situ book dropnya. Di luar perpustakaan jatuhnya dia. Ada opak tadi, dan kita di layanan sirkulasi juga menyediakan permainan supaya mahasiswa tidak jenuh. Halma, catur, ular tangga itu kemarin banyak Bu peminatnya mahasiswa. Jadi mereka, Bu boleh Bu pinjam? Oh silakan, tapi dengan melengkapinya ada pomnya, lalu mahasiswa meninggalkan KTM-nya. Selanjutnya Mas, nah ini yang alatnya, peminjaman mandirinya dan book drop di bawahnya. Itu alatnya kita memiliki 3, tetapi yang digunakan di layanan sirkulasi itu 2, seperti mesin ATM alatnya. Jadi mahasiswa melakukannya sendiri. Tidak, ya kalau ada masalah sedikit larinya ke petugas. Selanjutnya Mas. Yang ini untuk layanan sirkulasi itu yang ada di lantai 1. Mungkin yang sudah pernah kesini ya Bu Dewi ya, sempet ya kemarin ke layanan sirkulasi itu digunakan untuk registrasi anggota, untuk peminjaman buku maksimal 3 judul, dan ada itu lama peminjamannya selama 1 minggu. Kita mengingatkan kepada mahasiswa itu jangan menggunakan KTM kepada orang lain. Maksudnya KTM itu kan selalu ya Bu ya banyak masalah deh. Pokoknya kalau ada nggak Bapak Ibu yang ada di sirkulasi ini? Oh Bu Dewi ya? Iya Bu. Iya, nanti sama saya juga di sirkulasi Bu. Nanti ketemu dengan saya. Ya banyak benar masalah kalau udah namanya di sirkulasi tuh. Ada buku hilang tapi tidak ngaku gitu. Kalau sudah mau bebas perpustakaan ya Bu ya, ditagih. Ada pinjamannya Bu, katanya gitu. Ada, dicek. Tapi saya nggak minjem loh Bu, katanya. Tadi ingat-ingat, oh iya ketumpuk-tumpuk paling bawah Bu, bukunya udah hancur. Nah seperti itu biasanya kan mahasiswa ya Bu ya. Ya, makanya sering sekali apalagi satu pinjem ternyata bukunya di teman. Ternyata yang memproses itu pakai kartu dia, bukunya teman yang bawa. Iya, seperti itu ya Bu ya. Iya, benar, lupa. Ya, selanjutnya Mas. Nah, kita menggunakan untuk registrasinya kita membuat sendiri menggunakan Google Form. Nanti baru kita inputkan karena data yang diambil dari rektorat itu tidak lengkap Pak. Jadi
kita mengharapkan mahasiswa untuk mengisi lagi Google Form karena tidak ada alamat, email, dan nomor HP itu tidak ada kalau dia diberikan dari universitas. Ya, selanjutnya Mas. Nah, ini prosesnya Pak, Bu, peminjaman mandiri. Yang alatnya seperti ATM tadi, itu yang pertama touch atau sentuh ya, sentuh kata-kata peminjaman. Setelah itu masukkan untuk password itu NPM mereka, dan 2 kali juga untuk yang pertama apa Mas? Untuk nomor anggota, maaf. Untuk nomor anggota, scan untuk nomor anggota yang ada barcode-nya, KTM-nya Bu. Lalu sekali lagi sebagai password, letakkan buku maksimal 3 buku. 3 buku itu bisa langsung diletakkan sekaligus. Harus tidak satu persatu Bu, Pak. Jadi bisa kalau untuk peminjaman itu bisa langsung 3 buku. Lalu setelah sudah selesai proses touch atau sentuh selesai, karena suka lupa, jadi di situ ada dengan tanda terima, ya dengan tanda terima. Kalau suka lupa, setelah itu tanda terima kita klik touch atau sentuh tanda terima, lalu akan muncul kertasnya seperti struk ATM itu Pak, Bu. Ya. Di sampingnya tuh Mas. Ya di samping tuh kertas nggak bisa digeser, bisa sebelah sana. Ya. Nanti kalau ingin mencoba silakan di bawah. Gitu. Yang ini yang dinamakan book drop yang berada di depan pintu terasnya sebelah kanan sebelum masuk itu. Ini mesin smart return atau book dropbook malahan merupakan layanan pengembalian buku mandiri yang disediakan perpustakaan Unila yang dipasang di dinding teras kanan luar gedung perpustakaan Unila. Itu di luar. Jadi mahasiswa itu kalau buru-buru bisa langsung di depan situ aja. Prosesnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini prosesnya ya Pak Bu, itu klik open door, lalu buku diletakkan satu persatu. Kalau untuk pengembalian itu bukunya harus satu persatu, tidak bisa sekaligus gitu. Karena kalau dia sekaligus, mesin akan menolaknya. Kalau lampu hijau sudah menyala, itu baru kita masukkan buku satu, lalu masukkan lagi kalau lebih dari satu pinjamannya. Nah, setelah itu letakkan buku berikutnya. Setelah buku dikembalikan semua, klik print atau touch, sentuh juga itu dengan print. Ambil kertas print tersebut sebagai tanda bahwa pemustaka telah mengembalikan buku. Suka kita ingatkan karena kertas print tersebut itu bukan suka ya, lebih cepat hilang ya. Jadi dipotong karena terkadang mahasiswa juga suka lupa kan Bu, dia sudah mengembalikan atau belum. Kalau itu sudah ada buktinya ternyata tidak sukses di sistem, jadi bukti mereka foto tersebut kita cari di rak bukunya. Ya, selanjutnya. Nah ini yang ada di layanan sirkulasi permainan-permainannya. Kita semangat banget Bu, sudah saya rekam seperti itu, bulan ini aja sudah banyak gitu, masih sebanyak yang jenuh. Nah, selain layanan sirkulasi kita juga ada layanan referensi. Kita untuk koleksi book, jurnal, proceeding itu kita namakan dengan Bojo Pro. Tapi masih intranet. Belum internet karena masih diaksesnya di lingkungan Unila saja. Ada koleksi-koleksi kamu, sudah paham Bapak Ibu pastinya. Ada e-jurnalnya kita dari Ristek Dikti, Science Direct dan Westlaw. Yang ini untuk koleksi karya ilmiah, itu berada di lantai bawah. Itu kalau untuk mengakses repositorinya dengan menggunakan Digilib Unila ACID. Itu koleksi-koleksinya. Kalau untuk koleksi yang tercetak kita ada tapi tahun-tahun lama. Yang koleksi-koleksi terbaru sudah bisa diakses. Selanjutnya yang ini koleksi koleksi cadangan, itu berada di lantai 2. Itu koleksinya buku yang tidak bisa dipinjam.
hanya dibawa pulang. Kalau terbalik saya tidak bisa dipinjam, hanya baca di tempat saja. Ya, kalau di Unjam ada juga ya Bu ya? Ada tandon ya, tersendiri, terpisah dengan sirkulasi. Iya, iya sama berarti ya Bu ya. Tapi itu namanya Apa? Ya, kalau di sana? Oh, polisi tandon. Sebenarnya sama gitu. Iya. Nah, kalau di sini, nah selanjutnya ada kita dengan e-booknya, brandnya buku digital. Bisa, ada juga ya Pak ya Bu? Oh ada juga, berarti tidak perlu diperjelas lagi ya. Bapak Ibu sudah paham lah artinya seperti ini. Selanjutnya saja Mas. Nah ini persyaratannya. Jadi kita menjelaskannya kepada mahasiswa. Persyaratannya ini jadi bisa selain buku tercetak, adik-adik mahasiswa bisa melihat e-booknya juga. Ya. Selanjutnya Mas. Nah untuk media sosialnya kita ada beberapa di sini, website, IG, Facebook, aktif semua, insya Allah. Gitu. Ya, selanjutnya, nah kita juga terkadang mengingatkan kepada mahasiswa itu buku panduan. Jadi mahasiswa itu kalau lupa misalnya download saja buku panduan. Apa sih peraturan di perpustakaan itu? Kita tidak tercetak lagi, sudah ada di web. Jadi mahasiswa kita suruh mendownload atau mengunduh buku panduannya supaya mereka lebih paham apa saja sih tata tertibnya, apa saja kalau lupa, seperti itu. Ya seperti itu saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang dapat ditanyakan, silahkan. Mungkin atau ada yang kurang saya berikan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan, jadi di sini layanannya ada dua ya, maksudnya satu digital, satu otomasi, gitu. Yang digital kan dari buku-buku, yang otomasi kan dalam bentuk buku tapi pakai kayak layanan mandiri itu kan termasuknya otomasi ya. Dan iya maksudnya ya. Kalau yang digital kan kita maya gitu kan, maya. Kalau otomasi kan berbentuk kita bawa bukunya gitu kan. Oh, ada alatnya gitu ya, Iya. dengan alat gitu masih biru gitu ya. Oke, di sini kalau minjem otomatis denim apa pakai Android? Pakai NPN tadi Pak? Oh, Bu, pakai maaf. NPN. Yang tadi KTM. KTM. Mungkin di sana NIM. Oh, nomor induk kita, nomor pokok mahasiswa ya. Kami nomor induk, iya mahasiswa ya. Jadi dua otomatis sama kita. Ya, jadi gini. Saya Bu Erni ya Bu ya. Jadi memang tahun 2018 saya juga pernah menjadi koordinator layanan sirkulasi. Jadi yang namanya otomasi kita sudah otomasi dari tahun 2000 semenjak Daini itu ya. Daini itu 2010 ya, 15 ya. 13 sudah ada ya, jadi 2010 ya mungkin ya. Iya, sebelum tahun 2000 kita sudah menggunakan otomasi Bu. Jadi kan otomasi itu artinya kita pengolahan dan pelayanannya secara mekanik ya, dengan menggunakan sistem gitu. Nah dulu kita menggunakan sejarah otomasi kita menggunakan Daini. Di mana Daini itu juga memang produk dari Australia, Inggris apa Australia gitu, produk luar Australia. Oke, Australia. Daini itu bagus banget Bu. Nah tahun 2001 saya masuk di sini masih menggunakan Daini dan itu programnya bagus banget. Nah tetapi ternyata untuk maintenance-nya juga perlu biaya tinggi Bu. Sehingga beralihlah kita ke Slim ya, Slim. Nah, ya Slim itu waktu itu Slim berapa ya? Kita 9 apa ya? Nah, kita udah Slim berapa? 13 apa sekarang? Nanti mau 9 ya. Ya mungkin itu nanti kita Slim berapa?
Sekarang sudah berapa? Nah, gini Bu, jadi kita ada beberapa integrasi ya dari Dynamic, kemudian kita menggunakan Slim. Kebetulan saya memang kurang memahami yang kita Slim berapa, tapi karena saya sebagai user aja Bu, sebagai pengguna. Nah, setelah Slim, kemudian ini kayaknya Slim kurang mengakomodir gitu dengan kebutuhan pemustaka. Kemudian kita menggunakan Slim ini dulu Slim ini tidak terkoneksi dengan untuk ini Bu, peminjaman mandiri itu belum ada waktu itu, tidak IT kita atau tidak support katanya, belum support, bukan tidak support ya. Akhirnya kemudian per 2016 kita menggunakan ELIB. ELIB itu kepanjangan dari Electronic Library. Nah, produk ELIB itu ya ini tadi Bu, peminjaman mandiri dan pengembalian mandiri itu merupakan satu paket ya Bu. Dan ini terus terang ELIB ini agak sistem dan perangkatnya itu, software dan hardware-nya itu sangat mahal. Katanya sih dengar sih berapa miliar. Jadi satu mesin, satu kios keanjungan itu harganya sekitar 500 jutaan Bu, katanya sih. Tapi kalau mungkin kalau kita kan memang masih APBN ya, ada APBN-nya, mungkin ya itu urusan universitas gitu ya Bu ya. Kalau kita kan hanya menyediakan dan menggunakan gitu kan, menyediakan untuk mahasiswa. Nah, jadi kalau kita namanya otomasi itu sudah lama sekali, sebelum tahun 2000 kita sudah menggunakan otomasi. Nah, kalau ELIB ini atau layanan mandiri dan peminjaman mandiri ini kita sudah menggunakan teknologi informasinya Bu. Jadi teknologi informasi perpustakaan, di mana ini ELIB ini menggunakan teknologi RFID, Rapid Frequency Identification gitu ya. Jadi jadi makanya itu hampir sama dengan kita melakukan transaksi yang di ATM seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa konsultasi dengan Bapak kalau memang mau mengadakan ini ya Bu ya, mau menyediakan layanan mandiri itu. Cuman tadi katanya kita juga mau beralih lagi ya, nggak tahu mungkinnya saja ya beralih sistemnya, tapi itu yang tetap jalan. Mungkin itu aja Bu, sedikit tambahan ya. Silakan Bapak Ibu. Untuk bahan-bahan ini boleh nanti kami minta untuk kami bikin laporan. Boleh ya.